Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ketika saya sudah menggunakan bahasa hitam putih, berarti itu sudah mendekati kepada sesuatu yang bisa diketahui dengan jelas. Tidak ada polemik, tidak ada persoalan yang tersisa, tetapi semuanya sudah nampak terang menderang. Ada podcast terbaru Habib Hanif ini. Kemudian ternyata podcastnya itu mengulas ulang apa yang sudah ditulis dalam bentuk risalah, dan itu sudah dibantah juga oleh Kiai Haji Imaduddin ini. Jadi Habib Muhammad Hanif Alatos, menantunya Habib Rizik Syihab ini, tulisan terbarunya juga sudah dibantah. Ketika saya membaca dua belah pihak, ada polemik-polemik yang memang sangat rumit untuk diurai. Fokusnya adalah ketika menyebut nama Abdullah. Sebelumnya sudah saya bahas bahwa ya keliru Kiai Haji Imaduddin kalau mengatakan penyebutan nama Abdullah baru muncul di abad ke-9. Itu hitam putih, Pak. Sudah ada kitab abad ke-8 menyebut nama itu. Kitab Al-Jundi. Perkara itu adalah nama yang dimaksudnya adalah orang yang berbeda, itu kajiannya lain. Yang pertama, menyebut nama Abdullah. Sebelumnya kan Kiai Imaduddin tidak menjelaskan Abdullah siapa. Tiba-tiba ketika disadurkan fakta bahwasanya ada Al-Jundi atau Al-Janadi menulis ulama abad ke-7, abad ke-8 ada nama Abdullah, ternyata muncul bantahannya itu Abdullah yang lain. Ini sudah lain cara berdiskusinya kalau begini. Yang pertama, sepakati dulu ada nama Abdullah, sudah ya. Jadi itu hitam putihnya di situ. Kemudian masalah penyebutan nama Ubaidillah baru muncul di abad ke-14, itu salah fatal. As-Sakhawi itu sudah menyebut nama Ubaidillah. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu tidak bisa berkelit kalau masalah itu keliru. Nanti saya bahas di bagian spesifik tentang memastikan Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi itu benar atau tidak. Tetapi kali ini saya hanya akan menyampaikan blunder yang sudah sangat fatal, yang kita bisa sepakati itu sebuah kesalahan. Yang pertama dari pihak Habib Hanif ini. Di akhir podcastnya atau juga di akhir tulisannya, beliau itu menyajikan fakta bahwa Kiai Haji Imaduddin itu menulis risalah sebelumnya dan mengakui bahwa Bani Alawi itu termasuk Bani Hashim. Lalu kemudian kenapa sekarang baru meragukan? Jadi seolah-olah Kiai Imaduddin ini inkonsisten atau mencela-mencela, atau bahkan diformat oleh Habib Hanif itu sebagai lelucon. Jadi di bagian akhir podcastnya dia mengatakan ada kiai di Banten, kiai yang alim, Kiai Haji Imaduddin Husni, mengakui menulis risalah bahwasanya Bani Alawi itu termasuk Bani Hashim. Tetapi sekarang ada Kiai Imaduddin meragukan itu. Jadi dianggapnya ingin ditawarkan kepada publik bahwa Kiai Haji Imaduddin itu mencela-mencela. Itu sudah pernah saya bahas sebelumnya, sebelum saya membaca tulisan Kiai Imaduddin, bahwa sudah biasa ulama itu rujuk dari pendapatnya. Sudah biasa, tidak perlu kita heran ada orang itu merubah pendapatnya, tidak perlu kita heran. Sekelas Imam Syafi'i merubah pendapatnya itu banyak. Sudah biasa. Bahkan satu ulama di mana kitabnya tercatat berbagai judul dan isinya kontradiktif itu biasa. Sudah saya bahas. Ini kajian yang bukan hal yang luar biasa gitu ya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim berbeda dengan dalam kitab Majmu'. Lalu mana yang diunggulkan? Maka ada kitab Majmu'. Kenapa ulama sampai membangun hierarki? Mana kitab yang diunggulkan? Karena memang realitasnya terkadang seorang ulama itu tulisannya beda antara satu kitab dan kitab yang lain. Ternyata Kiai Imaduddin dalam tulisan terbarunya yang menjelaskan itu. Ya bukan berarti dia mendengar dari konten saya, tetapi mungkin karena pemahamannya kebetulan sama. Ya saya cukup bangga. Artinya apa yang sudah saya sampaikan di konten saya ternyata dikonfirmasi benar oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, saya anggap itu blundernya Habib Hanif. Tidak perlulah kita mengherankan sesuatu yang wajar. Wajar orang merevisi pendapatnya, itu wajar. Kalau Kiai Imaduddin kan dengan jelas mengatakan, ya dulu pengetahuannya begitu. Sekarang setelah itila, setelah memutolaah lagi ternyata ada keraguan. Awalnya yakin kemudian ragu, itu kan biasa seiring perkembangan keilmuan.
Kemudian blunder yang juga fatal yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, sepertinya Kiai Imaduddin ini masih kekeh mempertahankan bahwa tidak ada masalah dengan tulisannya ketika menyerang kitab Ar-Raudul Jali karya Murtado Az-Zabidi yang dijadikan hujah oleh Habib Hanif. Saya kira itu sudah hitam putih, Pak. Kiai Haji Imaduddin itu sudah keliru ketika mengatakan itu kitab palsu atau itu tambahan yang diada-adakan. Bahkan saya kira agak berlebihan Kiai Haji Imaduddin ini ketika menganalogikan itu dengan dalam hukum fikih ketika ada dua ember. Memang awalnya cuma satu yang najis, tapi sudah tertukar mana yang najis, mana yang suci kita sudah tidak tahu, maka tidak boleh kita pakai. Karena ada keraguan. Ada kemungkinan kita akan salah, kecuali kita tahu pasti. Artinya tertukar itu sudah tidak jelas yang mana yang najis, yang mana yang suci. Masa kitab Ar-Raudul Jali karena ada dua versi, satunya menyertakan ada ucapan Al-Ubaidili, satunya tidak, lalu dianggap tidak tahu mana yang asli sehingga buang dua-duanya. Wah, nggak bisa begitu. Kiai Haji Imaduddin harus tahu bahwasannya berbeda antara tertukar dengan sudah jelas. Ya toh. Tertukar itu ketika kita masih tidak tahu yang mana. Kalau sudah jelas dengan bukti manuskrip, berarti kan sudah jelas yang kedua yang benar. Artinya dari ketertukaran itu sudah jelas mana yang najis. Kalau sudah begitu tidak boleh dibuang dua-duanya. Ini penting. Kenapa? Karena kaitannya nanti di kasus kalau kamu apakah boleh tayamum atau tidak. Apakah sudah di posisi tidak ada air karena yang ada itu tidak jelas suci atau najis, atau ada air karena sudah jelas mana yang suci mana yang najis. Sudah saya bilang Habib Hanif itu sudah menyampaikan bukti yang paling konkret, yaitu manuskripnya. Kenapa masih dicurigai muhakiknya yang menambah? Itu blunder luar biasa saya kira. Jadi sepatutnya tidak layak kita masih meragukan. Kita harus apresiasi hujah orang kalau sudah memang lebih unggul. Sudah nyata-nyata ada manuskripnya, kita masih curiga itu tambahan. Itu blunder saya kira, blunder hitam putih gitu ya. Dan kalau ini ditarik makin tajam bagian ininya, nanti nggak ketemu. Nanti semakin lama untuk menuju kepada kesimpulan finalnya. Walaupun memang agak rumit ini untuk final ya. Kenapa? Karena selalu berkepanjangan ketika sudah menyepakati Abdullah disebut, oh itu Abdullahnya lain. Dengan kajian yang lebih rumit lagi. Kalau sudah tahu begini anak-anak, saya hanya kasihan netizennya ini. Jangan ngegas kalian. Jangan, oh Habib palsu, Habib palsu. Kamu tahu apa? Ya. Atau juga yang tidak setuju dengan Kiai Haji Imaduddin, jangan ngegas. Wah Kiai bangsat, wah Kiai merusak tatanan umat, wah Kiai anti Habib, wah Kiai tidak menghormati dzurriyyah Rasul. Jangan begitu. Ya kalau memang tidak yakin itu dzurriyyah Rasul, lalu tidak menyikapi sebagaimana bersikap kepada dzurriyyah Rasul, bukan tidak menghormati dzurriyyah Rasul, namanya tidak yakin. Ada piring, ada daging sapi. Kamu bilang saya tidak suka daging sapi, ada daging di situ. Si Maman tahu itu daging sapi, tapi kamu tidak tahu itu daging sapi. Kamu ngotot-ngotot saya tidak suka daging babi, kamu makan daging itu, ya nggak ada masalah. Kamu tidak tahu itu daging sapi, atau menurut kamu itu bukan daging sapi, itu daging kelinci, atau itu daging kambing. Jadi kita harus paham letak persoalannya dan tahu diri, tahu batasan kita. Saya selalu bilang ini perdebatan yang rumit, sebetulnya tidak layak untuk dilempar ke publik. Makanya saya selalu sorot di bagian hitam putihnya. Saya tidak mau sampaikan konten yang membuat kamu tambah bingung. Saya hanya ingin sampaikan konten yang membuat kamu itu punya pencerahan yang jelas. Ya. Makanya saya selalu ingin hitam putih. Artinya hitam putih ya tidak mutlak. Setidaknya ini lebih mudah difahami di mana letak perbedaannya.